saudara-saudara. Nah, Daniel menanta mengatakan demikian. Sebelum Anda membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20, jangan beri komen apa-apa terlebih dahulu. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan saya pun telah membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 ini, kawan-kawan. Jadi sekarang saya berkomentar, ya kawan-kawan. Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang dikasihi dan dihormati sekalian. Salam bertemu di dalam channel ini, Raiman Jayan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada masa kini, apapun yang sedang kita perbuat dan kerjakan, saya percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin, saudara-saudara dan kawan-kawan. Sekali lagi pada kali ini saya tampil dan datang di channel ini untuk mengomentari seorang artis religius alam maya. Siapa lagi kalau bukan Daniel Manata. Ya, kita bangga kepada dia karena dia seorang artis yang terkenal, yang berpengaruh dan dikenal oleh banyak orang. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Namun demikian baru-baru ini, sejak kebelakangan ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, dia mengeluarkan statement-statement di media sosial, ya, yang membuat banyak sekali orang-orang yang mengomentari dia, kawan-kawan dan saudara-saudara. Jadi channel ini juga tidak akan ketinggalan untuk mengomentari dia, kawan-kawan dan saudara-saudara, karena ini berkaitan tentang iman dan kepercayaan agama, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan apa yang telah dikeluarkannya, yaitu perkataan-perkataannya itu tertuju kepada orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Kristen. Maka itu seluruh dunia di alam maya akan mendengar dan melihat apa yang telah dia katakan dan mendengarnya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, Daniel Mananta mengatakan demikian. Sebelum Anda membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20, jangan beri komen apa-apa terlebih dahulu. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan saya pun telah membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 ini, kawan-kawan. Jadi sekarang saya berkomentar, ya kawan-kawan. Di dalam Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 itu mengatakan tentang patung, ya, tentang patung yang diperbuat daripada kayu dan patung yang diukir di batu-batu, ya, dilukis-lukis, ya kawan-kawan. Dan itu adalah sebuah larangan, dan itu adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan, ya, tidak boleh dibuat oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan. Nah, maksudnya apa, kawan-kawan? Tidak boleh dibuat dan tidak boleh disembah sesuai dengan apa yang kita sudah dengar daripada 10 hukum Taurat, ya kawan-kawan. Yang pertama itu jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah kepada patung. Kenapa? Karena hanya satu Allah, ya kawan-kawan dan saudara-saudara, yaitu Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka itu dialah yang layak disembah, dialah yang layak diikuti, dialah yang layak menerima segala penyembahan
penyembahan. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, makanya ada larangan jangan buat patung, jangan buat ukiran-ukiran yang menyerupai apapun juga dan lalu sujud menyembah, karena itu tidak ada apa-apanya di dalam itu, hanya sekadar kayu, itu sekadar batu. Ya kawan-kawan, maka jangan sujud menyembahnya. Itu adalah pernyataan di dalam Yesaya 44 13 sampai 20 kawan-kawan. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah sebuah larangan, ya. Bukan karena di dalam patung itu ada jin kafir ataupun di dalam patung itu ada unclean spirit, itu kawan-kawan. Tidak ada disebut di dalam Alkitab ya kawan-kawan, bahwa di patung-patung yang diukir dibuat itu ada unclean spirit kawan-kawan. Tidak ada yang disebut di sana kawan-kawan. Jadi ada lagi pernyataan beliau ini, kita tidak menyerang pribadi beliau ini, Daniel Mananta ya kawan-kawan. Ada lagi pernyataan dia di dalam imamat. Ya, imamat ini biasanya nyebut tentang kekudusan ya kawan-kawan. Hendaklah engkau kudus sebab Tuhan Allah itu kudus ya kawan-kawan. Nah, di sini konteks di sini adalah kekudusan di dalam diri kita ya, hati kita daripada dosa, daripada segala pelanggaran, daripada segala noda dan celah ya kawan-kawan. Dan konteks kekudusan di sini bukan karena kita dapat bergaul kepada banyak orang, kepada siapapun juga kawan-kawan. Bukan itu konteksnya. Kekudusan di sini adalah kekudusan daripada segala dosa, pelanggaran dan kotoran-kotoran ya, daripada segala hal-hal yang jahat yang dilakukan. Ya, ini adalah konteks kekudusan yang dicatatkan oleh imamat ini kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, lalu apa kaitannya? Nah, di sini adalah soalan. Daniel Mananta mengatakan bahwa dia setuju kepada pernyataan Abdul Somad ya. Dia setuju kepada pernyataan Abdul Somad bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit ataupun jin kafir. Itu adalah perkataan daripada Abdul Somad ya kawan-kawan. Dan di dalam Yesaya ini sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada sambungannya kawan-kawan dengan apa yang dia persetujui ini kawan-kawan. Karena kalau kita melihat ya kawan-kawan video yang tular yaitu belakangan ini tentang Abdul Somad yang mengatakan di dalam salib itu, patung salib itu ada jin kafir itu kawan-kawan, itu adalah suatu pertanyaan yang berbeza itu kawan-kawan. Nah, itu umatnya, jemaahnya yang bertanya, mengapa kalau saya melihat pada patung salib itu hati saya takut, hati saya bergetar, gemetar, ketakutan begitu. Lalu Abdul Somad terus menyimpulkannya karena di sana ada jin kafir ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Meskipun dia tidak melihatnya, tidak pernah melihat ada jin kafir di sana, tapi dia menyimpulkannya secepat itu ya kawan-kawan, tanpa ada suatu bukti, dan ini perlu dipertanggungjawabkan ya kawan-kawan. Nah, seharusnya kalau melihat salib itu kawan-kawan, kita perlu persoalkan kekuatan ya, kekuatan di balik salib penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus itu kawan-kawan. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya, berkata demikian kawan-kawan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara, bagi orang yang tidak mau menerima tentang pemberitaan salib, penebusan, penyucian itu kawan-kawan, hal tentang salib itu adalah kebodohan, seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Abdul Somad. Jin kafir, itu adalah salah satu kebodohan itu kawan-kawan dan saudara-saudara. Ya, di mana ada jin kafir di salib? Tidak ada jin kafir di sana kawan-kawan. Pemberitaan salib bagi orang yang diselamatkan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah yang bagaimana kawan-kawan? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, ia berkata demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus yang disalibkan, ya, yang diberitakan oleh rasul-rasul sampai kepada orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan sampai hari ini, itu adalah suatu penebusan, penyucian, ya kawan-kawan, dan pembenaran daripada Allah sendiri kepada umat manusia, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, jadi jelas di sini kawan-kawan bahwa pemberitaan salib bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus adalah suatu kekuatan Allah, ya, yang menghancurkan dosa, yang menghancurkan kutuk, yang menghancurkan maut. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, demikian komentar dan renungan saya pada kali ini kawan-kawan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share video ini kawan-kawan, terus dukung channel ini kawan-kawan. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.